tapi bahas mengenai duri kemungkinan dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ini soal cohesiveness ya. Orang mengatakan Fufufafa dan Prabowo itu satu kesatuan. Saya kira tidak ya. Sebagaimana dikatakan politikus PDIP ini, titik 2, Menteri Geng Jokowi fokus selamatkan Fufufafa dan jadikan Gibran presiden. Itu yang disampaikan. Oke, coba kita bacakan ya. Beberapa menteri, oke sebentar, saya harus balikkan pada halaman pertama dulu ya. Jadi sobat RH sekalian, oke dah ya. Beberapa menteri orang-orangnya Jokowi di Kabinet Merah Putih hanya fokus menyelamatkan Fufufafa dari upaya pemakzulan dan menjadikan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden Indonesia menggantikan Prabowo ya, Gibran. Menteri Geng Jokowi di Kabinet Merah Putih menyelamatkan Fufufafa dan menjadikan Gibran menjadi presiden menggantikan Prabowo, kata politikus PDIP Bitor Suryadi kepada redaksi suaranasional.com. Kata Bitor, geng Jokowi di Kabinet Merah Putih dipimpin Pratikno dan Kodari. Kedua orang ini lebih loyal ke Jokowi daripada Prabowo. Pratikno dan Kodari menjadi konsultan politik Gibran untuk pencitraan agar popularitas dan elektabilitasnya meningkat paparnya. Bitor juga mengungkap Fufufafa juga mempunyai buzzer untuk penggiringan opini publik dan menyerang di medsos. Kita buktikan nanti di sini ya. Pola yang dilakukan Fufufafa sama orang yang mengkritik di akun medsosnya. Gibran ditandai sehingga diserang para pendukung putra sulung Jokowi, ungkap Bitor. Menurut Bitor, Fufufafa mempunyai karakter yang sama dengan Jokowi, mempunyai ambisi menjadi presiden. Belusukan bagi-bagi susu kepada para siswa. Ini bagian strategi Gibran untuk meningkatkan citra paparnya. Parah ya. Jadi presiden cuma pencitraan saja. Oke, langsung sebut nama ya. Dan apa kabar Kodari? Halo Kodari ya. Jadi Kodari dan saya sering sekali bertukar kritik ya. Tapi saya senang dengan Kodari ya. Walaupun dikritik ketawa aja. Entah di belakang dia garap apa ya. Yes, kalau saya sih nggak ada garap-garapan ya. Saya as part of civil society melakukan atau menunaikan atau menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ya. To participate in government dengan cara apa? Ya dengan cara menyampaikan pendapat, kritik, masukan dan lain sebagainya agar negara ini lebih baik. Agar negara ini tidak dikendalikan oleh para mafia. Tidak dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berbuat untuk memajukan masyarakat, tapi hanya memajukan geng atau kelompoknya saja. Nah, saya tidak tahu Kodari ini ya, jenis manusia yang mau memajukan bangsa dan negara ataukah hanya memajukan kelompoknya saja. Mengejar kesenangan pribadi dan kelompoknya atau ingin memajukan bangsa dan negara. Kalau mau memajukan bangsa dan negara kita hormat, respect. Tapi kalau mau memajukan kelompoknya saja atau menjadi konsultan politik Fufufafa, ya bagaimana cara kemudian menjatuhkan Prabowo, wah ini gawat. Nah, termasuk Pratikno. Tapi kalau Pratikno saya tidak mau bahas lebih lanjut. Saya kira Pratikno sudah terlalu dalam keterlibatannya dengan Jokowi ya. Mungkin Kodari juga dalam, tetapi dia di luar sistem ya. Kalau Pratikno 10 tahun dalam sistem dan orang very very close dengan Jokowi ya. Saya kira kita harus berani mengkritik siapapun orang-orang yang berbuat tidak baik bagi negara ini. Jangan kira pernah menjadi menteri itu selalu berbuat baik. Ya kalau tidak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya bagaimana? Ya, kalau seandainya menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok bagaimana? Ya, kita hormati menteri-menteri yang memang berdedikasi, berbuat baik. Ya, tapi tentu menteri-menteri yang tidak berdedikasi dan tidak berbuat baik bagi bangsa ini ya kita tidak boleh menghormatinya. Cara melihatnya adalah apakah dia menjalankan fungsi pemerintahnya dengan genuine, tidak mencari keuntungan, ya tidak menyalahgunakan jabatannya. Tapi kalau menyalahgunakan jabatan untuk bisnis, dia, keluarga dan lain sebagainya ya podo wae. Kita terjebak kembali pada era yang pernah kita kritik di era Orde Baru terutama ya. Oke, itu kata Bitor Suryadi ya. Bitor Suryadi ini memang orang PDIP yang paling kritis. Hanya kita tidak tahu apakah masih di lingkaran PDIP atau tidak. Karena yang saya lihat dia lebih rajin bermain di civil society ya. Oke Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian.
Herannya MPR DPR belum ada aksi untuk pemakzulan. Saya kira it takes time ya. Kalau ditanyakan ke Prabowo belum tentu juga Prabowo setuju untuk pemakzulan di awal-awal karena sama saja dia belum terkonsolidasi kekuatannya melawan sesuatu kekuatan yang sudah terkonsolidasi selama 10 tahun ya, kira-kira begitu. Pasti hancur semua perusak bangsa akan hancur lebur, maju bangsaku, maju rakyat Republik Indonesia. Penerawangan Pak RH bagaimana cara Samsul memimpin rapat? Dia ngomong apa? Dia memberi pengarahan apa? Apakah ada staf yang menyiapkan naskah apa saja yang harus diomongkan dalam rapat ketika ditinggal Wowo? Ya, I don't know exactly ya. Toh bapaknya bisa, anaknya juga mungkin bisa ya. Kemudian Jokowi makin lama kekuasaannya Gibran Wapres ya. Lihat aja ke depan cara kerja di si Samsul anak Mulyono pasti hanya bagaimana caranya dia yang lebih dapat simpati masyarakat dibanding presiden bosnya dengan penggiringan opini di dalam masyarakat oleh para buzzer bayarannya. Ya kelihatannya yang akan dilakukan adalah sebanyak mungkin pencitraan ya. Prof. Refli, kemarin saya sempat pesimis tentang pemakzulan Fufu Fafa tapi jadi kembali optimis karena DPD bersedia untuk membahas isu Fufu Fafa ini. Hehehe, semangat ya. Kritik Pak Prabowo memang diakui orang baik, mudah memaafkan orang lain dan selalu positive thinking. Itu baik, mohon maaf Pak Prabowo, tapi perlu dipahami juga kita wajib harus bisa paham. Saya tidak yakin kalau ini semua strategi politik keluarga Jokowi, pasti ada di belakang layar yang punya power. Ya, yang punya power salah satunya adalah Xi Jinping ya. Jokowi sangat erat kaitannya dengan China ya. Lalu kasus ekspor Migor Airlangga kenapa nggak diproses? Padahal dia sudah dipanggil kejaksaan berkali-kali. Orang licik munafik yang bisa melakukan apapun untuk menyingkirkan kita ya. Tajam di oposisi, lemah di koalisi. Kemudian Tom Lembong ditangkap, hati-hati Refli kena. Saya kena apa? Jadi saudara sekalian, kalau misalnya urusannya adalah korupsi, ya saya tidak pernah memegang keuangan negara, memegang kebijakan langsung, ya kan? Karena saya cuma komisaris utama di BUMN, itu satu. Ya, kebijakan itu di tangan direksi, ya. Kedua, saya tidak pernah menyuap dan disuap. Tapi kalau kemudian tiba-tiba dicari kepleset ngomongnya kena undang-undang ITE, ya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Kalau saya narikuta fokus zakat ingat Tuhan agar ada apa maksudnya ini ya. Fufu Fafa harus diwaspadai dan wajib dimakzulkan sesuai kata adiknya bahwa Gibran akan kudeta Pak Prabowo. Awas Mulyono jilid 3. Hanya DPD yang bisa sebagai motor penggerak pemakzulan kasus Fufu Fafa yang menghina Presiden Prabowo. Kalau partai-partai masih di tangan Mulyono, mereka hanya boneka Mulyono. Ayo DPD dan Ormas segera bangkit. Ya saudara sekalian, soal itu ya kita nggak bisa paksakan juga ya, pelan-pelan aja ya. Toh itu kita ini bernegara ya, tidak sedang berburu, tetapi ya tetap saja bernegara itu bernegara yang baik ya, bukan bernegara yang ugal-ugalan seenak udalnya ya. Dulu saya ada Migor ya, ada lagu minyak goreng, ada nggak di situ? Ya. Antri Migor pada waktu itu ada masalah minyak goreng ya, rakyat makin kurus, pejabat rakus, rakyat makin kurus, dasar wedus. Bung Refli, apakah memberikan izin impor itu salah ya? Bung Refli, apakah memberikan izin impor itu salah ya? Gini saudara sekalian ya, kebijakan itu tidak boleh dikriminalisasi, itu jelas. Tetapi kebijakan yang mengandung mens rea, mengandung niat jahat, ya tentu bisa saja dimasalahkan.